Berlatar di Korea Selatan, kita dikenalkan dengan seorang jaksa cerdas dan berintegrasi tinggi bernama Cho yang lagi menyelidiki kasus korupsi di lingkaran istana kepresidenan. Dia bertemu dengan mantan inspektur anti korupsi, ya kalau di kita mah KPK gitulah, untuk menerima flashdisk berisi bukti-bukti kasus korupsi para pejabat. Cho menyimpan flashdisk tersebut ke dalam sepatu agar aman jika terjadi apa-apa. Dari sana Cho pulang, tapi secara mengejutkan dia ditabrak oleh pembunuh bayaran yang disewa para pejabat korup. Insiden tersebut membuat Cho pingsan dan pembunuh bayaran mengambil flashdisk dari kantong Cho, tapi flashdisk yang diambil malah yang ada di saku jas, bukan di sepatu. Dan inilah Geng. Pada keesokan hari, seluruh warga Korea dihebohkan atas kabar percobaan bunuh diri Cho dengan menabrakkan diri ke mobil. Lah, semua orang menduga Cho lagi diincar dan ada hubungannya dengan kasus korupsi yang lagi dia selidiki. Tapi juru bicara presiden berkata gak ada sangkut pautnya dengan Cho dan pemerintah terbuka jika dilakukan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, Cho akhirnya tersadar dari koma. Dikarenakan terjadi benturan keras di kepala, Cho harus mengalami amnesia, bahkan tingkat kecerdasannya menurun drastis. 1 tahun kemudian, Cho benar-benar mengalami perubahan dan akibat kecerdasan menurun membuatnya gak bisa mengurus diri sendiri. Cho bahkan tetap asik menyantap makanan yang udah basi karena merasa masih enak. Selain itu, Cho juga hanya menggunakan satu baju tiap hari tanpa pernah diganti. Aduh, kayak baju Bruce Lee. Saat ini Cho bekerja freelance sebagai penyebar brosur iklan wanita penghibur. Meskipun gaji kecil, Cho bekerja dengan senang hati karena jika gak bekerja, dia gak akan bisa membayar sewa kontrakan dan memenuhi kebutuhan lain. Gak lama dari kejauhan ada seseorang lagi memperhatikan Cho lalu menghampiri dan mengajak Cho makan di restoran. Dikarenakan jarang makan enak, Cho makan dengan sangat lahap sampai membuat orang yang mengajaknya itu sangat kesal. Diketahui orang tersebut adalah teman Cho, tapi karena amnesia, Cho sama sekali gak mengenalnya. Bahkan Cho juga gak tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang jaksa jenius. Di sisi lain kita dikenalkan dengan wanita cantik yang manis bagaikan gula kawung bernama So-eun lagi bekerja sebagai desainer di sebuah butik. Saat ini butik tersebut lagi kedatangan pelanggan penting bernama Won-jang dan So-eun gak mau kehilangan kesempatan untuk menunjukkan hasil karya. Won-jang mencoba salah satu pakaian tapi karena kekecilan membuatnya kesulitan memasangkan kancing. Secara mengejutkan, Won-jang menampar So-eun karena menduga So-eun telah menertawakannya. So-eun langsung dipecat karena telah membuat marah pelanggan penting. So-eun memohon karena tadi sama sekali gak tertawa, tapi semua itu percuma karena pemilik butik tetap memecat So-eun. Aduh, kasihan. Pada malam hari, So-eun gak bisa menahan rasa sedih karena baru dipecat padahal gak melakukan kesalahan apa-apa. Kemudian So-eun bertemu dengan Cho yang malah memberikannya surat peringatan agar Cho segera membayar tagihan listrik. So-eun sangat kesal karena baru aja dipecat, tapi Cho selalu menyusahkannya. Ternyata mereka tetanggaan dan Cho selalu meminta bantuan So-eun jika butuh uang. Keesokan harinya, So-eun melihat ada 2 orang mencurigakan berdiri di depan kontrakannya. Ternyata mereka adalah debt collector yang lagi mencari seseorang bernama Mi-ai karena udah nunggak hutang selama 1 bulan. Diketahui Mi-ai adalah keponakan So-eun dan kini tinggal bersama karena kedua orang tua Mi-ai udah meninggal. 이 시간에 어딜 가요, 여자 혼자서? 같이 가든가. Di tengah-tengah itu Mamang Cho datang dan memperhatikan apa yang terjadi. Lalu So-eun berkata akan membayar hutang-hutang Mi-ai. Secara gak diduga, Cho juga mengatakan hal yang sama, akan membantu melunasi hutang Mi-ai. 어떡하려고 사채를 써? 너 그 다단계인가 뭔가 다 갖다 바쳤... Setelah para debt collector pergi, So-eun sangat marah pada Mi-ai karena bisa-bisanya meminjam uang pada rentenir. Cho mencoba menguping pembicaraan So-eun dan Mi-ai, tapi baru aja menempelkan kuping ke dinding. Tiba-tiba Cho terkejut karena listriknya malah mati.
Kemudian kita dikenalkan dengan seorang mafia sekaligus rentenir bernama Min Wook yang meminjamkan uang pada Mi Ai. Min Wook lagi kedatangan seorang nasabah yang kreditnya macet untuk memohon agar diberikan keringanan, tetapi Min Wook sama sekali gak peduli dan langsung menghajar si nasabah tersebut. Kemudian Min Wook menghubungi seorang dokter langganan untuk mengambil organ dalam milik si nasabah sebagai pengganti hutang. Gak lama dari itu, manajer kantor bernama Eun Tak datang padahal hari udah mulai siang. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, Eun Tak menjelaskan dia terlambat karena ada urusan dulu yang harus diselesaikan. Mendengar hal itu, Min Wook langsung menghajar Eun Tak yang pasti telat datang ke kantor karena main judi. Di sisi lain kita dikenalkan dengan ayah So-eun bernama Jang baru keluar dari penjara karena tertangkap saat melakukan aksi pencurian. Jang sangat senang karena bisa menghirup udara bebas, tapi dari kejauhan Jang melihat rekannya bernama Cholso. Bukannya senang karena dijemput, Jang langsung menghajar Cholso karena ternyata Cholso dulu gak membantu dan membiarkannya dijebloskan ke penjara. Jang terus menghajar Cholso karena udah sangat menantikan momen ini saat keluar dari penjara. Cholso mencoba menenangkan Jang dengan memberikan tahu, tapi Jang langsung melemparkannya ke wajah Cholso. Iya lagian ngapain ngasih tahu? Harusnya nggak ngasih tahu. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang remaja bernama Won Ho lagi duduk termenung di rumah sakit karena sang ibu harus segera dioperasi. Won Ho sangat sedih gak bisa berbuat apa-apa padahal biaya yang dibutuhkan sangat banyak. Kemudian pada malam hari, Cho kembali menemui So-eun. Kali ini datang untuk membantu karena telah membuatkan surat keberatan pemecatan. Cho melakukan itu karena dia sadar sering menyusahkan So-eun. Cho meminta So-eun agar tetap kuat karena setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Melihat ketulusan Cho, So-eun pun meminjamkan uang agar Cho segera membayar tagihan listrik. Di keesokan hari, Jang dan Cholso mendatangi kontrakan So-eun karena Jang udah gak punya tempat tinggal lagi. Dengan kemampuan babadog alias mencuri yang dimiliki, Jang gak butuh waktu lama untuk membuka pintu meskipun dipasangi sandi pengaman. Gak lama Cho dengan masih menggunakan baju yang sama datang dan bertanya kenapa mereka masuk ke kontrakan So-eun. Dikarenakan tampang Cho seperti orang blow-on, Cholso berusaha tenang agar Cho gak berteriak. Jang menjelaskan bahwa dia adalah ayah So-eun yang datang untuk menjenguk So-eun. Dikarenakan So-eun udah bersikap baik, Cho sampai berlutut di hadapan Jang dan sangat berterima kasih karena punya anak yang sangat-sangat baik. Tentu So-eun sangat terkejut melihat sang ayah ada di sana dan segera mengusirnya karena dari dulu selalu menyusahkan. So-eun benar-benar marah karena cobaan terus datang bertubi-tubi, mulai dari dipecat, Min Ai yang ditagih hutang, dan kini malah didatangi sang ayah yang gak bertanggung jawab. Kemudian Jang dan Cholso ditawari Mi Ai agar tinggal di kontrakan Cho dan Cho berkata kenapa Mi Ai bicara seperti itu. Mi Ai memberitahu bahwa mereka bisa membantu Cho membayar sewa agar gak terus-terusan menunggak. Akhirnya mereka pun tinggal di kontrakan Cho, tapi karena tagihan listrik belum dibayar, mereka terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan. Di keesokan hari, Won Jang menghubungi berondongnya yang ternyata adalah Min Wook. Won Jang menugaskan Min Wook untuk mengantar uang hasil dari money laundry atau pencucian uang para pejabat korup ke rumah rahasia. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Min Wook menjalankan usaha peminjaman uang karena dimodali oleh Won Jang. 오늘 쉬는 건 한 1, 2천 없어져도 아무도 모르겠죠. Beberapa saat kemudian, Min Wook dan anak buahnya mengantar uang tersebut, tapi tiba-tiba anak buah Min Wook mengajak Min Wook agar mengambil sebagian uang milik Won Jang. Meskipun Min Wook udah kepikiran dengan aksi tersebut, tapi dia gak berani karena Won Jang punya banyak koneksi dan bukan gak mungkin jika ketahuan dia pasti bakal dihabisi. Akhirnya Min Wook tiba di rumah rahasia Won Jang yang berada di pinggiran kota dan dijaga oleh seorang satpam serta diawasi banyak kamera pengawas. Rumah tersebut terlihat seperti rumah gak berpenghuni dan semua itu agar gak ada yang curiga.
Di sisi lain, Jang memberikan uang pada Cho agar dia segera membayar listrik. Tentu Cho sangat senang karena dia bisa membayar listrik, tapi saat melihat tabungannya, seketika Cho menyadari bahwa Jang dan Cholso udah mencuri. Dengan cepat Cho mengejar mereka dan sempat terjadi ketegangan antara Cho dan Cholso. Jang mencoba melerai dan segera mengambil uang dari celana Cholso lalu memberikannya pada Cho. 1 minggu kemudian, So-eun dan Min-ai dibawa oleh anak buah Min-wook karena gak kunjung melunasi hutang. Berbeda dari biasanya, Min-wook justru berubah menjadi ramah karena terpikat dengan pesona neneng So-eun. Min-wook berkata bahwa So-eun dan Mi-ai boleh melunasi hutang pada bulan depan. Tentu Mi-ai sangat senang dan berjanji akan membayar semua hutang pada waktu yang ditentukan. 차라도 드시고 가시죠. Dari sana So-eun dan Mi-ai kembali pulang, tapi tiba-tiba So-eun menanyakan seberapa banyak hutang Mi-ai. Mi-ai menjelaskan bahwa sebenarnya hutang ke Min-wook gak banyak, tapi tagihan di kartu kredit dan bunga terus membengkak. So-eun pun mengajak Mi-ai meminjam ke bank demi melunasi semua hutang. Pada keesokan hari, So-eun berjalan di depan butik dan terdiam melihat gaun yang sangat indah. Secara tiba-tiba, So-eun dipanggil oleh Min-wook lalu diajak untuk makan siang bareng. So-eun sangat berterima kasih karena Min-wook udah berbuat baik padahal baru aja kenal. Ah, ada maunya tuh. Hati-hati So-eun. Gak lama anak buah Min-wook datang membawakan gaun yang tadi dilihat oleh So-eun karena Min-wook ingin So-eun menggunakan pakaian bagus. Selain itu, So-eun juga boleh membayar hutang Mi-ai kapan aja jika udah ada uang. So-eun sangat senang karena setelah mengalami banyak cobaan, akhirnya kebaikan datang menghampiri. Tapi ternyata Min-wook memberi itu semua gak gratis, melainkan ingin mengajak neneng So-eun sensor bersama. Tuh kan? Meskipun akan mendapatkan apa aja yang diinginkan, tapi So-eun masih punya harga diri dan gak mau dianggap rendah. So-eun sangat kesal dan berkata akan segera membayar semua hutang Min-ai. Dikarenakan udah keluar uang dan gak mau rugi, Min-wook memaksa So-eun, bahkan malah berkata gak sopan. Tanpa pikir panjang, So-eun langsung menyiram wajah Min-wook. Di malam hari, So-eun sangat terkejut karena kontrakan udah sangat berantakan dan Mi-ai gak ada di sana. Dengan cepat So-eun segera pergi ke kantor Min-wook. Setibanya di sana, So-eun sangat marah karena Min-wook berbuat seenaknya padahal kemarin boleh melunasi hutang pada bulan depan. So-eun sangat kaget karena ternyata hutang Mi-ai udah mencapai 1,2 miliar rupiah karena bunga keterlambatan dihitung per hari. So-eun menjadi sangat ketakutan karena anak buah Min-wook datang membawa sekantong uang yang penuh bercak darah. So-eun pun hanya bisa diam melihat tumpukan uang Min-wook yang disimpan dalam brankas. Kemudian Min-wook menunjukkan surat perjanjian yang berisi kesediaan nasabah diambil organ tubuhnya saat gagal melunasi hutang. Wah, gila sih, So-eun sangat gak menyangka kok Mi-ai begitu bodoh mau menandatangani surat tersebut. Dikarenakan udah sangat kesal, So-eun membayar semua hutang dengan kartu kredit karena limitnya cukup untuk melunasi hutang Mi-ai. 100만 원 까줄게. Tapi 1 minggu kemudian pemilik kontrakan mengusir So-eun dan Mi-ai karena anak buah Min-wook berbuat onar dan mengambil deposit kontrakan milik So-eun. Diam-diam Jang mendengar pembicaraan tersebut dan berpikir akan kembali melakukan aksi pencurian agar sang putri gak diusir dari kontrakan. Beberapa saat kemudian, Cholso mengajak Jang bertemu dengan seorang hacker handal pertas bank nasional yang ternyata Won-ho. Cholso berkata bahwa Won-ho butuh uang yang banyak untuk operasi ibunya. Cholso sangat senang karena Jang kembali pada jati dirinya yang merupakan seorang pencuri handal. Mereka pun berkumpul di kontrakan Cho merencanakan aksi pencurian di sebuah bank. Tanpa mereka sadari, Cho datang lalu mendengar semua rencana mereka.
Cho segera memberitahu So-eun bahwa ayahnya akan melakukan aksi pencurian dan So-eun langsung melabrak mereka. So-eun benar-benar sangat marah karena sang ayah masih aja mencuri dan gak kapok-kapok dengan ancaman penjara. So-eun berkata bahwa dia hampir aja bunuh diri karena gak kuat menanggung semua cobaan. Semua orang terdiam melihat So-eun menangis histeris hingga ayah So-eun menanyakan apa yang bisa dia lakukan agar dimaafkan. Secara mengejutkan, So-eun akan memaafkan ayahnya asalkan dia ikut melakukan pencurian. Dan So-eun juga meminta bahwa target pencurian mereka adalah brankas milik Min-woo. Beberapa saat kemudian, So-eun memimpin briefing menjelaskan semua sistem pengawas dan pintu masuk di kantor Min-wook. So-eun memberitahu bahwa brankas milik Min-wook, yaitu brankas analog dan kombinasi angka pertama adalah 30 dan 70. Hal itu membuat Cholso berkata, buah jatuh emang gak jauh dari pohonnya. Singkat cerita, mereka mulai melakukan pengintaian di depan kantor Min-wook dan Won-ho udah menghack kamera pengawas agar aksi pencurian berjalan dengan lancar. Mereka menyadari bahwa setiap malam di jam yang sama selalu ada kurir Sophie Food mengantar makanan dan datang kembali untuk mengambil piring yang telah digunakan. Jang pun mengambil kesimpulan bahwa mereka hanya punya waktu 40 menit. So-eun kembali memimpin briefing memberitahu bahwa mereka punya kesempatan asalkan bisa menghadang si kurir. So-eun menyarankan agar Mi-ai menghadang kurir dengan cara memikatnya dengan keseksoyan dan setelah kurir terpikat, Cho harus langsung memasukkan cairan obat tidur ke dalam makanan. Akhirnya mereka pun beraksi di mana Cholso memberitahu kepada tim bahwa si kurir telah berangkat. Dengan pede Mi-ai udah bersiap menghadang lalu membuka pakaiannya, tapi ternyata dikarenakan Mi-ai kurang cantik dan menarik, si kurir tersebut malah pergi. Kejadian tersebut membuat aksi pencurian gagal dan tentu Mi-ai sangat sedih. Tapi demi aksi pencurian bisa dilakukan, akhirnya Neneng So-eun akan menggantikan tugas Mi-ai. Wow. Pada keesokan hari, So-eun langsung beraksi dan menunjukkan kemolekan tubuhnya. Ya, dikarenakan So-eun cantik dan mulus, kurir itu pun akhirnya tertarik dan langsung mengikuti So-eun. Setelah ada kesempatan, Cho segera memasukkan obat tidur ke dalam makanan. Beberapa saat kemudian, Jang, Cholso, dan Won-ho udah berada dalam kantor Min-wook karena penjaga di sana pada tertidur pulas. Won-ho menunjukkan kemampuan hackingnya meretas pintu digital hanya dalam waktu 5 detik aja. Kemudian Jang segera membuka brankas dan memasukkan kode sesuai yang disebutkan oleh So-eun. Jang terus berusaha membuka brankas, tapi karena model terbaru Jang cukup kesulitan. Jang sampai menarik nafas panjang untuk membuka brankas itu, tetapi tiba-tiba ternyata So-eun yang datang dan membuat Cholso hampir terkena serangan jantung. Setelah terus dicoba, akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka. Lalu dengan cepat mereka segera memasukkan semua uang ke dalam tas. Tapi baru aja beberapa gepok, tiba-tiba penjaga di sana terbangun. Tapi beruntung Cho datang tepat waktu dan langsung menghajarnya. Mereka kembali memasukkan semua uang dan akhirnya aksi pencurian itu pun berhasil. Nah, dari sana mereka kembali berkumpul di kontrakan membagi rata semua uang hasil pencurian. Jang mengingatkan untuk sementara waktu jangan berlaga mencurigakan apalagi membelanjakan semua uang. Jang mencoba memperbaiki hubungan tapi So-eun sama sekali gak peduli dan memilih untuk pindah kontrakan. 저 가볼게요. Cho segera mengejar So-eun menanyakan kenapa So-eun pindah karena Cho ingin terus menjadi tetangganya. So-eun mengingatkan Cho jangan melakukan hal mencolok dan harus mengganti pakaian agar gak dicurigai. Cho berkata So-eun gak perlu khawatir karena dia bukan orang bodoh dan udah menyiapkan rencana. Yang bener 잘 가요. Pada keesokan hari, Min-wook sangat terkejut melihat brankas udah terbuka dan semua uang hilang ditambah rekaman kamera pengawas telah dihapus. Anak buah Min-wook berkata agar lapor polisi, sontak Min-wook menghajarnya karena justru itu malah bunuh diri. Dari sana seorang anak buah Min-wook segera pergi ke parkiran karena di mobilnya ada kamera dan barangkali si pencuri berhasil terekam. 이 새끼 뭐야?
Di sisi lain, Cho ternyata sama sekali gak merubah penampilan dan pakaian yang digunakan hanya berubah warna aja. Aduh, Cho juga membeli jam tangan mewah, iPad, dan headset gaming karena Cho sangat suka bermain game. Tanpa disadari, Cho udah diikuti oleh anak buah Min Wook, lalu menunjukkan foto Cho dan langsung membawanya ke hadapan Min Wook. Beberapa saat kemudian, Cho udah dalam keadaan terikat dan diinterogasi oleh Min Wook agar memberitahu siapa aja yang mencuri. Dikarenakan Cho gak mau menjawab, Min Wook memerintahkan anak buahnya agar memotong jari Cho. Akhirnya karena udah sangat ketakutan, Cho pun akan memberitahu Min Wook. Min Wook tertawa melihat Cho begitu mudah menyerah padahal baru diancam akan dipotong jari. Dengan wajah memelas dan menangis, Cho berkata bahwa yang melakukan pencurian hanya dia sendiri. Mendengar hal itu, Min Wook menjadi semakin marah dan kembali menghajar Cho. Min Wook kembali meminta anak buahnya agar memotong jari Cho, tapi beruntung ada seseorang yang mengirim pesan ke Cho dan sontak Min Wook sangat terkejut karena salah satu komplotan pencuri itu adalah So-eun. 이제 퍼즐이 좀 맞춰진다. Akhirnya satu komplotan pencuri tersebut berhasil ditangkap. Min Wook sangat gak habis pikir karena uang hasil pencurian udah mereka gunakan mulai dari membeli tanah, membayar tagihan rumah sakit, sampai membuat restoran. 자랑이다 이 도둑놈 새끼야. Jang mencoba bernegosiasi dengan Min Wook bahwa mereka akan mengembalikan uangnya dengan melakukan pencurian lagi di tempat lain. Tapi Min Wook gak mau tahu, pokoknya semua uang itu harus segera dikembalikan. Dikarenakan gak bisa, akhirnya Min Wook mengancam akan menjual Cho menjadi pekerja tambang, sedangkan So-eun dan Mi-ai akan dijadikan wanita penghibur. Gak cuma itu aja, dia juga berkata bahwa Jang, Cholso, dan Won-ho akan dijual organ dalamnya. Sontak mereka memohon jangan sampai dilukai dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Min Wook. Gak lama kemudian, Min Wook menunjukkan sebuah rumah milik Won Jang yang terdapat tumpukan uang di dalamnya. Min Wook memberitahu bahwa rumah tersebut diawasi 24 jam oleh kamera pengawas dan di sana ada seorang satpam yang berjaga. Min Wook memerintahkan mereka agar mencuri semua uang di sana dan hanya punya waktu 1 jam saat satpam istirahat makan siang. Dia akan mengampuni mereka jika berhasil mencuri, tapi jika gagal, maka So-eun dan Mi-ai akan dihabisi. Pada keesokan hari, mereka mulai beraksi dan saat satpam pergi, dengan cepat Won-ho langsung menghack kamera pengawas. Jang menugaskan Cho dan Cholso agar berjaga di luar dan melaporkan jika satpam udah kembali. Gak lama Jang dan Won-ho udah berada di halaman rumah, tapi Cholso sangat kesal karena Cho malah palahak polohok gak ngerti cara menggunakan HT. Sebelum masuk, Won-ho kembali menunjukkan skill hacking untuk membuka pintu rumah dan gak butuh waktu lama. Tanpa kesulitan yang berarti, Won-ho berhasil membukanya. Secara tiba-tiba, Cholso dihampiri oleh warga lokal dan sontak membuatnya sangat terkejut karena bisa jadi aksinya ketahuan. Beruntung orang yang datang adalah kakek-kakek yang udah pikun, jadi Cholso sama sekali gak dicurigai, bahkan bisa menipunya. Kembali ke Jang dan Won-ho, yang mana mereka mendapati bahwa di rumah Won Jang ada brankas besar dengan sistem pengunci digital. Won-ho langsung beraksi menghack brankas tersebut karena menurutnya gak ada sistem yang gak bisa dia bobol. Di tempat lain, Min Wook H2C alias harap-harap cemas menunggu kabar dari Jang karena jika sampai terlambat, semua uang Won Jang akan gagal dia dapatkan. Kemudian anak buah Min Wook mengingatkan agar Jang segera membereskan semua ini sebelum putrinya dihabisi. 30 menit kemudian, Won-ho menyerah karena sistem pengamanan brankas itu sangat canggih dan mustahil dibuka dalam waktu yang cepat. Tentu Jang sangat panik dan meminta Won-ho jangan dulu menyerah karena hanya itu yang bisa dia lakukan agar So-eun gak dibunuh. Kemudian Won-ho meminjam HP Jang lalu menghubungi seseorang agar membantu menghack sistem pengamanan brankas. Di waktu yang sama, Cho memberitahu Cholso bahwa si satpam akan segera kembali ke rumah. Cholso meminta Won-ho agar menghadang si satpam dan jangan sampai aksi pencurian itu ketahuan. Dengan cepat Cho segera bersembunyi dan kemudian
Chow berpura-pura tertabrak oleh si satpam, tapi saking bodohnya, Chow menempelkan tubuh ke ban sepeda agar seolah-olah benar tertabrak. Aduh, gak lama Cholso datang meminta si satpam agar bertanggung jawab dan membawa Chow ke rumah sakit. Satpam tersebut sama sekali gak panik dan gak bicara sedikit pun, meskipun pada akhirnya membawa Chow untuk diobati. Sementara itu hacker yang dihubungi Won-ho datang dan ternyata orang tersebut adalah ibu Won-ho sendiri. Di sana ibu Won-ho kecewa karena Won-ho gagal menghack sistem brankas tapi berani menyebut dirinya sebagai seorang pencuri. Ibu Won-ho pun segera mengambil alih dan langsung beraksi menghack sistem pengamanan brankas itu. 손도 못 대는 거 보니까 나오신 지 얼마 안 되셨나 봐요. Tapi gak lama ibu Won-ho mengajak mereka pergi karena sistem tersebut memang sangat sulit untuk ditembus. Ibu Won-ho berkata aksi itu sangat berbahaya dan bisa jadi malah membuat Won-ho celaka karena orang yang akan mereka curi adalah para mafia kejam. 이렇게 부탁드리겠습니다. Jang sampai berlutut agar ibu Won-ho kembali mencoba karena jika tidak maka nyawa So-eun dalam bahaya. Jang bercerita bahwa dia gak pernah menjadi ayah yang baik untuk So-eun dan benar-benar merasa gagal. Mendengar ketulusan Jang, akhirnya ibu Won-ho kembali beraksi menghack brankas itu. Ibu Won-ho sampai keringetan karena sistem pengamanan brankas tersebut benar-benar punya pengamanan yang berlapis. Tapi setelah terus dicoba, akhirnya brankas itu pun terbuka, tapi ternyata isinya malah seperti ruangan keluarga. Jang dan Won-ho segera mencari ke segala arah karena pasti tumpukan uang yang disebutkan Min Wook ada di sana. Secara tiba-tiba Jang mendengar ada sesuatu yang bergerak di balik dinding saat Won-ho memegang botol Chivas Regal. Jang segera meminta Won-ho menggerakkan botol tersebut kembali dan tiba-tiba mereka hanya bisa diam melihat tumpukan uang yang sangat banyak. Bahkan ibu Won-ho sangat gak percaya ada orang yang punya uang sebanyak itu. Jang langsung menghubungi anak buah Min Wook dan Cholso bahwa aksi pencurian udah berhasil dilakukan. Setelah mendapat kabar bahwa pencurian telah berhasil, Cholso mengajak Chow segera menemui Jang. Tapi agar aksi mereka gak ketahuan, Cholso berpura-pura mengajak Chow ke kamar mandi. Tapi karena keduanya sama-sama blow on, mereka hampir aja ketahuan. Di sisi lain, Eun-tak mendengar telepon rekannya di mana dia diperintah oleh Min Wook untuk menghabisinya. Mereka berdua pun saling menatap dan tiba-tiba suasana menjadi sangat menegangkan karena Eun-tak dan rekannya malah berkelahi dan mencoba saling bunuh. Dengan cepat So-eun dan Mi-ai membuka tali dan akhirnya mereka berhasil kabur. Setelah menghabisi musuhnya, Eun-tak segera mengejar So-eun dan Mi-ai, tapi kemudian sementara Jang dan Won-ho telah memasukkan tumpukan uang tadi ke dalam mobil, Jang meminta bantuan pada ibu Won-ho agar memberitahu So-eun bahwa Jang akan mengorbankan diri agar mereka semua gak dikejar oleh Min Wook karena semua uang itu gak akan diberikan pada Min Wook. Akhirnya Won-ho dan ibunya bertemu dengan Cholso dan Chow lalu mengajak mereka segera masuk ke dalam mobil. Cholso sangat terkejut karena yang ada di samping Won-ho bukan Jang dan ibu Won-ho menjelaskan bahwa Jang akan tetap tinggal di sana dan akan mengorbankan diri. 차 돌려. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan So-eun dan Mi-ai. Tentu So-eun menanyakan di mana ayahnya karena gak ada di mobil. Ibu Won-ho kembali memberitahu bahwa Jang mengorbankan diri agar mereka semua bisa selamat. Secara mengejutkan, So-eun mengajak yang lain agar segera pergi dan jangan mencoba untuk menyelamatkan Jang.
Kembali ke Jang yang saat ini lagi menatapi foto So-eun semasa kecil dan dia berharap bisa kembali memperbaiki hubungan mereka. Tapi baru aja Jang mau menghubungi polisi, tiba-tiba dia dihampiri oleh Min Wook yang menanyakan di mana semua uangnya. Jang mengatakan semua uang-uang itu udah dimasukkan ke dalam mobil van dan lagi diantarkan ke anak buah Min Wook agar So-eun bisa selamat. Min Wook sangat marah dan menduga semua anak buahnya itu telah mengkhianatinya. Jang segera menenangkan Min Wook karena uang yang dibawa tadi gak sampai 10% dari tumpukan uang yang ada di dalam. Min Wook hanya bisa melongo melihat tumpukan uang yang masih sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Min Wook dan Jang segera memasukkan uang itu ke dalam mobil. Min Wook sangat-sangat semangat mengambil tumpukan uang itu. Saat Min Wook lengah dan masuk ke dalam brankas, Jang langsung menutup pintu brankas untuk mengunci Min Wook dan akhirnya semua uang dalam mobil Min Wook akan menjadi milik Jang. Wah gila, Min Wook hanya bisa diam karena Jang telah berhasil mengelabuinya. Dari sana Jang segera menyusul tim hingga membuat mereka sangat panik dan takut bahwa itu adalah Min Wook. Jang membuka pintu bagasi untuk memperlihatkan tumpukan uang yang berhasil dia curi. Menyadari bahwa itu sang ayah, So-eun segera menghampiri, tapi bukannya bicara, mereka hanya saling menatap hingga akhirnya Neneng So-eun memberikan senyumannya yang manis kepada sang ayah. Beberapa waktu kemudian, para pencuri itu sepakat menyumbangkan sebagian uang hasil pencurian sebesar 840 miliar rupiah lah kalau dirupiahin untuk masyarakat miskin dan panti asuhan. Dikarenakan mendapatkan uang yang sangat banyak, kali ini Cho membeli pakaian baru dan mengubah penampilan. Saat berjalan-jalan, tiba-tiba Cho melihat ada kecelakaan di seberang jalan dan seketika membuat Cho teringat dengan kejadian dulu yang terjadi padanya. Cho akhirnya sadar dari amnesia dan dengan cepat kembali ke kontrakan membawa flash disk dalam sepatunya yang berisi bukti-bukti korupsi para pejabat. 1 minggu kemudian kabar kembalinya Cho yang telah sembuh sangat menggemparkan Korea karena Cho langsung memperkarakan para pejabat korup. So-eun dan Mi-ai sampai gak percaya bahwa sebenarnya Cho merupakan seorang jaksa yang sangat pintar. Sementara itu Won Jang sangat terkejut melihat sebagian besar uangnya telah hilang dan Min Wook terkunci dalam brankas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Won Jang dan satpam tanpa ekspresi hanya terdiam melihat Min Wook yang mencoba meminta ampunan. Pada suatu hari, para pencuri kembali berkumpul dan saling menunjukkan mobil mewah milik masing-masing. Meskipun Cho udah sadar, tapi dia gak melaporkan pencurian itu karena mereka telah mencuri uang dari para koruptor. Mereka yang awalnya mengalami masalah ekonomi akhirnya bisa bernafas lega dan kini bisa menikmati uang yang telah mereka curi dari para koruptor. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, coba deh kalian nonton langsung Brad full filmnya, seru banget loh. Oke lah, karena saya diminta datang oleh So-eun, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.